Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar Anda pagi hari ini? Saya berdoa kita semuanya bangun dengan segar dan siap untuk menjalani hari yang Tuhan berikan bagi kita. Namun sebelum kita menjalani hidup di hari ini, kita hampiri Tuhan di dalam saat teduh kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sebuah kesempatan pelayanan kepada seorang ibu yang ketakutan dengan roh-roh jahat, saya mendapati suatu kenyataan yang cukup menggelitik. Karena tinggal sendirian dan katanya sering diganggu makhluk halus, ibu itu memasang banyak lambang salib dan ayat Alkitab di dinding rumahnya. Dengan cara demikian, dia merasa sedikit aman karena percaya bahwa makhluk halus itu akan takut dengan lambang salib dan ayat-ayat Alkitab. Secara pastoral, saya memahami tindakan ibu itu untuk lebih merasakan kehadiran Allah. Tetapi di lain pihak, praktek semacam itu justru dilarang oleh Allah sendiri. Apa yang sesungguhnya dilakukan oleh ibu itu justru membatasi kehadiran Allah pada benda-benda tertentu. Padahal Allah hadir dimanapun dan kuasanya tidak memerlukan perantara semacam itu. Apa yang dilakukan oleh ibu itu dalam batas-batas tertentu mungkin juga dilakukan oleh banyak orang Kristen lainnya. Misalnya, ada orang-orang Kristen yang percaya bahwa anggur perjamuan kudus mempunyai khasiat khusus, sehingga mereka membawa pulang untuk diminumkan pada anggota keluarganya yang sakit. Ada juga orang-orang Kristen yang hanya ingin didoakan pendeta karena merasa lebih manjur doa pendetanya daripada doanya sendiri. Di sisi lain ada orang-orang Kristen yang masih mengikuti mitos karena ingin selamat. Contohnya, mengucapkan salam atau membunyikan klakson ketika melewati jalan yang dianggap angker. Melalui perintah kedua dalam dasar titah Tuhan ini, Allah tidak mau umatnya melakukan hal-hal seperti itu. Dengan kuasanya, Allah telah melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir sehingga mereka bisa beribadah dengan layak kepadanya. Wajar jika kemudian bangsa Israel dilarang menyembah Allah-Allah lain
yang sebenarnya tidak mempunyai kuasa apapun. Demikian pula dengan kita, jika sudah ditebus dengan darah yang mahal, bukankah menjadi kemunduran jika kita masih bergantung atau malah takut dengan kuasa-kuasa di luar Allah? Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada zaman Israel kuno, penyembahan kepada dewa-dewa sangat umum ditemui pada bangsa-bangsa timur dekat. Mereka percaya bahwa dewa-dewa mereka hidup di dalam patung-patung sembahan. Melalui perintah ini, Allah melarang umatnya untuk menyembah berhala, yaitu sesuatu yang dipahat dari kayu, batu maupun logam. Perintah ini juga mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka telah dilepaskan dari perbudakan di Mesir, supaya mereka bisa beribadah kepada Allah di Gunung Sinai. Jika kemudian bangsa Israel menyembah Allah lain, itu berarti sebuah kemunduran bagi mereka. Perintah ini tidak hanya melarang bangsa Israel untuk membuat dan menyembah patung yang mempresentasikan Allah. Memang dengan cara ini manusia mencampurkan antara Allah sang pencipta dengan ciptaan. Namun lebih jauh lagi, perintah ini melarang bangsa Israel untuk membuat dan menyembah patung-patung yang benar-benar berhala yang mengacu kepada dewa-dewa. Dengan menyembah patung-patung berhala, umat Allah telah menyakiti hati Allah. Kata cemburu dalam perintah ini diambil dari realitas pernikahan, di mana seseorang akan merasa cemburu ketika pasangannya melakukan perselingkuhan. Dan Allah pun menyatakan kecemburuannya ketika umatnya menyembah kepada Allah lain. Dalam perjanjian baru, larangan terhadap penyembahan berhala juga mendapat penekanan yang besar. Paulus menyatakan bahwa para penyembah berhala sebenarnya adalah orang-orang yang bodoh. Dalam Roma 1 ayat 22-23 dikatakan, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Jelas ini berlawanan dengan pernyataan Alkitab bahwa Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Berkaitan dengan lambang salib boleh saja dipasang sebagai hiasan dan pengingat kita akan pengorbanan Yesus. Tetapi kalau dengan salib tersebut kita menjadikan ruangan terasa lebih suci, itu yang patut dihindari. Patung Tuhan Yesus pun tidak dilarang. Tetapi jika kita mensakralkan patung tersebut, itulah yang dilarang oleh Tuhan. Intinya, perintah ini melarang kita untuk menyembah benda-benda seperti itu. Jika dipakai untuk keperluan lain yang tidak merendahkan Tuhan, Alkitab tidak melarangnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pastikan dalam hidupmu tidak ada berhala lain. Dan biarlah penyembahan kita hanya tertuju kepada Allah yang hidup, yang telah melepaskan kita dari belenggu dosa dan menjadikan kita menjadi umat ketebusannya untuk mempermuliakan namanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Buatlah hati kami terpaut hanya kepada Engkau. Tidak ada berhala lain. Tidak ada Allah lain dalam hidup kami. Engkaulah yang terutama, Engkaulah yang terpenting, Engkaulah yang terindah dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan. Berkati aktivitas kami hari ini, berkati segala yang kami kerjakan dengan tangan kami. Buat berhasil, supaya melaluinya kami merasakan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan Kau jamah sembuhkan, pulihkan. Bahkan mereka yang terbaring di rumah sakit atau di ruang isolasi karena COVID-19, Tuhanlah yang menjamah mereka dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa kalau ada yang menghadapi jalan buntu, Tuhan Kau memberikan jalan keluar kepada mereka biar nyata bahwa Engkau hidup,
Engkau masih melakukan mujizat sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menjalani hidup di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus